Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kita hari ini masih membahas tentang zakat, dan di minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian zakat sampai kepada tujuan zakat di minggu kemarin. Hari ini kita akan mempelajari tentang penyaluran zakat. Nah, kemana zakat ini disalurkan? Berdasarkan firman Allah yang ada di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Nah, dalam ayat ini disebutkan ada beberapa orang mustahik zakat. Namun sebelumnya mari kita bacakan dulu ayat ini bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Coba dibaca artinya. Nah, kalau kita perhatikan dari firman Allah yang ada di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 ini, ternyata dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita tentang beberapa orang yang menjadi asnaf zakat, yang menjadi mustahik zakat. Artinya disebut mustahik karena memang zakat ini disalurkan kepada mereka. Di antaranya adalah yang pertama lil fuqara'i, kepada orang-orang yang fakir. Kemudian yang kedua wal masakin, orang-orang yang miskin. Kemudian wal amilina 'alaiha, orang yang pengurus zakat disebut dengan amil. Selanjutnya wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang mu'allaf, yang dibujuk hatinya. Selanjutnya wafir riqab, orang yang mempunyai riqab itu abid mukatab, sahaya yang sedang menuntut kemerdekaannya, yang sedang mencicil kemerdekaannya, riqab. Kemudian wal gharimin, orang-orang yang mempunyai hutang, wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan wabnis sabil, orang yang sedang ada dalam perjalanan. Nah, semuanya di sini ada 8 asnaf. Perhatikan di sini kriteria masing-masing. Yang pertama adalah tadi lil fuqara, orang-orang fakir. Siapa yang dimaksud dengan orang fakir? Di sini disebutkan orang fakir itu adalah seseorang yang tidak memiliki usaha, harta, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan tidak punya, bekerja pun tidak punya kemampuan untuk bekerja, harta tidak ada, tidak punya harta. Nah, itulah yang dimaksud dengan fuqara, orang yang fakir. Yang kedua adalah wal masakin, orang-orang miskin. Seperti apa kriteria miskin itu? Adalah mereka yang memiliki usaha atau mata pencaharian,
namun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Maksud di sini adalah kebutuhan pokok hidupnya. Karena kalau tidak pakai pokok, kebutuhan itu tidak akan pernah ada akhirnya. Bertambah uang, kebutuhan pun akan bertambah, dan selama itu pula kita akan merasa kekurangan dengan harta. Nah, sementara yang dimaksud dengan miskin itu adalah orang yang kalau dia usahanya punya, mata pencaharian punya, tapi penghasilannya itu tidak mencukupi kebutuhan pokok. Perhatikan ke sini. Dia punya anak 2 misalkan ya, punya anak 2, istri baru 1, kemudian dia 1. Berarti berapa jumlah anggota keluarganya? 4. Kalau kebutuhan makannya sehari satu orang misalkan 10.000 untuk 2 kali makan, berarti sekali makannya sebaraha? 40. Sekali makannya 5.000. Sekali makannya 5.000. Berarti kan sehari seorangnya 10.000, berarti 4 orang 40.000. Sementara penghasilan yang dia dapatkan sehari itu cuma 35.000. Berarti tekor sebaraha 5.000. Nah, berarti orang tersebut itu termasuk kategori miskin karena kebutuhan pokoknya belum terpenuhi. Gaduheun pencaharian mah ngan cukup, berarti eta miskin. Atau terkadang menggunakan kriteria miskin ini dengan standar UMR, terang UMR, upah minimum regional. Misalkan Kabupaten Ciamis, upah minimum Kabupaten Ciamis itu adalah 1,5 juta per bulan. Berarti kalau orang yang penghasilannya 1 bulan di bawah 1,5 juta, menurut versi dinas sosial, bahwa orang tersebut masih miskin. Dihitung teh sabulan dengan ukur 1 juta, sementara UMR-na 1.500.000, berarti masih kena miskin. Pendapatannya sudah 3 juta, tapi UMR-na gedenya mah 4 juta, berarti masih kena nawan, masih kena miskin jadi sosial. Tapi kalau dalam agama kriteria miskin itu mudah, orang yang belum tercukupi kebutuhan pokoknya. Jadi penghasilannya belum memenuhi kebutuhan pokok, nah itulah orang miskin. Yang ketiga adalah amil. Amil, simpen heula HP-na ada ditampilkan di dia materi. Yang ketiga adalah amil. Siapa amil? Seseorang yang menjadi petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagi-bagikan kepada mustahik. Nah, untuk amil yang ditunjuk oleh pemerintah untuk di Republik Indonesia itu dikelola oleh suatu badan amil zakat nasional atau disebut dengan Baznas. Baznas itu dari mulai tingkat pusat sampai ke unit itu ada. Dan itu jelas SK-na, itu kan di SK-an. Orang-orangnya itu ditunjuk oleh pemerintah. Ada juga yang diangkat oleh masyarakat, yaitu lembaga-lembaga amil zakat yang didirikan oleh pihak swasta. Namanya adalah LAZ, ya, lembaga amil zakat. Ada yang skupnya nasional, ada yang skupnya satu organisasi, misalkan gitu ya. Yang skupnya nasional namanya LAZNAS, lembaga amil zakat nasional. Itu sama tugasnya, mengumpulkan zakat, menghimpun gitu, mengumpulkan dan menjemput zakat, namanya program pengumpulan zakat. Kemudian dikelola zakat tersebut, setelah dikelola disalurkan kepada mustahik. Nah, itu tugas siapa? Amil. Selanjutnya yang keempat ada mu'allaf. Mu'allaf itu adalah seseorang yang diharapkan mau memeluk ajaran Islam atau yang baru masuk Islam yang diharapkan tetap istiqomah dalam
dalam agama Islam atau orang yang tinggal di perbatasan yang supaya tetap terjaga keislamannya. Ini mu'alaf. Jadi orang yang baru masuk Islam supaya mereka betah tinggal betah beragama Islam, maka dibubunga hatena dengan diberikan dana zakat, dipasihan dana zakat. Biasanya kalau orang-orang yang dari yang mu'alaf itu, yang mu'alaf biasanya teh perekonomian teh sok juntai gitu biasanya. Menurut cerita para mu'alaf. Tur memeh masuk Islam nama dia teh orang kaya, penghasilannya banyak, begitu masuk Islam perekonomiannya juntai. Nah, maka di sana dibantu dari zakat. Tetapi ini tidak selamanya. Tidak selamanya, ada batasannya. Jadi untuk kena-kena tadina tidak beragama Islam, kemudian dia masuk agama Islam, selamanya dia terus meminta dana dari zakat. Gitu. Tidak seperti itu. Itu hanya orang yang baru ya, yang baru masuk Islam. Kalau yang sudah bari mah ya sudah seperti kita, sama bukan mualaf lagi gitu. Lagi selama mah itu masuk Islam. Menurut versi lembaga amil zakat, dulu saya pernah bertanya di lembaga amil zakat, kalau mualaf itu jaraknya berapa lama? Nah, menurut versi lembaga amil zakat itu, mualaf itu maksimal 2 tahun. Berarti dari mulai masuk Islam, selama 2 tahun itu masih diberi kompensasi dari zakat. Kalau sudah 2 tahun, maka itu sudah lama. Berarti tidak lagi termasuk apa? Mualaf. Itu menurut versi lembaga amil zakat. Selanjutnya, rikob. Yang dimaksud dengan rikob itu adalah memerdekakan budak atau juga mencakup orang Islam yang ditawan oleh orang kafir. Nah, rikob itu kan abid mukatab. Maksudnya, seorang hamba sahaya, rikob itu seorang hamba sahaya yang sedang mencicil kemerdekaannya. Misalkan si A membeli seorang hamba sahaya. Tuluy cek si ate gini kasih hamba saya teh, hei hamba saya, kamu mau bebas? Oh tentu saja kamu mau bebas. Nih, saya itu membeli kamu seharga 10 juta. Kalau kamu mau bebas, silakan kamu bekerja, upahnya setorkan ke saya. Nanti kalau sudah 10 juta, kamu bebas. Nah itu. Nah kalau si abid itu bekerja, hasilnya disetorkan kepada pemiliknya, dicatat oleh pemiliknya. Nanti kalau sudah 10 juta berarti dia bebas, sudah lunas. Supaya cepat proses merdekanya, maka dibantu dari zakat. Sok pasti harta 10 juta tina zakat ambil langsung naon? Bebas. Kartas. Itu rikob namanya. Atau kalau dalam bahasa kitabnya itu abid mukatab, orang hamba saya yang sedang mencicil kemerdekaannya. Yang keenam adalah gorimin. Gorimin itu adalah seseorang yang berhutang karena untuk kepentingan dan bukan untuk maksiat. Sementara tidak ada kesanggupan untuk membayarnya. Misalkan dia membangun masjid misalkan, atau membangun madrasah atau membangun sarana umum. Dananya manehna tengah hutang atas nama manehna, atas nama dia. Sehingga ditagih oleh pihak penghutang sementara dia tidak mampu untuk membayar. Nah, maka sok bantu dari dana zakat itu supaya hutangnya terbayar. Yang ketujuh adalah sabilillah. Dana untuk kemaslahatan umat Islam atau semua kegiatan yang menuju ridha Allah seperti membangun masjid, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, jembatan, irigasi dan lain sebagainya. Untuk sabilillah ini awalnya adalah diperuntukkan bagi mereka-mereka yang sedang berjuang di jalan Allah. Baheula anu ngiring perang di jalan Allah tidak digaji dari negara. Lamun diangkat berperang di jalan Allah kemudian digaji dari negara, ngaranna teh kan tentara mah terus digaji, maka tentara mah walaupun dia berperang itu bukan sabilillah karena memang kita terus digaji, terus dibayar. Sementara yang dibayar dari zakat yang termasuk sabilillah adalah tentara-tentara sukarelawan yang tidak termasuk data tentara yang mendapat penggajian, itu baru sabilillah. Atau orang-orang yang berjuang, misalkan di urang ada perang nage henteu gitu kan, tentara di urang mah dibayar kabeh ti negara, kayak tentara sukarelawan itu di urang mah, maka biasanya sabilillah teh disalurkan untuk pertama
orang-orang yang sedang belajar, misalkan nukir malah santren atau nanti nukir salah pola, itu diambil dari dana itu. Dalam bentuk apa? Kalau untuk pendidikan biasanya dalam bentuk beasiswa. Nah itu posnya itu dari apa? Dari zakat dengan mustahiknya ada dari pos sabilillah. Contoh misalkan lembaga amil zakat DT Peduli, misalkan ya DT Peduli itu kan suka menggulirkan program beasiswa baik untuk SMA atau untuk mahasiswa. Nah, itu diambilnya dari pos apa? Sabilillah itu diambil. Kemudian yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan, tapi dengan catatan melakukan perjalanannya bukan untuk maksiat. Perjalanannya perjalanan yang diperbolehkan. Kemudian orang tersebut mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Mun sapertoskeun naon kacopetan misalkan itunya. Kacopetan, nah, kemudian dia tidak bisa pulang. Nah, ketika itu dibantu dari dana zakat. Itu Ibnu Sabil. Sampai di sini dulu dapat dipahami? Sebentar.